Oke, selamat datang di channel saya, Jisuk. Kali ini di momen Lebaran 1441 Hijriah tahun 2020, saya sangat senang sekali karena kali ini saya mendapatkan THR dari senior saya, Kak Afni, saya sebutnya begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lain yang kerja misalnya, mereka sangat senang ketika mendapatkan THR berupa uang, kemudian sembako dan sebagainya. Nah, untuk saya pribadi sangat senang sekali ketika kemudian di Lebaran tahun ini itu diberi hadiah atau THR, kemudian tunjangan hari raya yang berupa buku. Nah, karena ini buku baru pemberian dari senior saya ini, judulnya Sang Pangeran, yang ditulis oleh Salim Afila, yang diterbitkan oleh Proyu Media. Nah, ini nih bukunya, lihat kan, nih. Sang Pangeran dan Jenisari Terakhir, penulisnya Salim Afila. Buku ini saya lihat ya lumayan tebal ya, tapi terus terang ini buku ini sudah sangat lama sekali saya idam-idamkan sejak awal diterbitkannya, hanya saja belum sempat kebeli. Tapi ya itulah ya, namanya juga rezeki nggak akan kemana gitu kan. Akhirnya alhamdulillah di penghujung Ramadan saya mendapatkan buku ini. Terima kasih Kak Afni sebelumnya. Oke. Setelah kita buka, nanti saya akan bacakan sinopsisnya sedikit. Sebagai informasi saya ke teman-teman, mungkin saja nanti, atau mungkin ada teman-teman di sini yang sudah beli bukunya, nanti kita bisa sharing tentang isi dari buku ini. Oke, kita buka. Wow. Ya, nah ini dia, aroma khas buku baru banget gitu. Yang kebetulan saya juga adalah orang yang suka bacanya itu ya memang buku fisik kayak gini, bukan baca lewat HP PDF, karena bukan tidak mau, tapi maksudnya mata saya kadang tidak cocok gitu membaca buku lewat PDF. Karena di alasan lain kenapa saya tidak membaca buku lewat PDF, kenapa saya lebih suka baca buku fisik, karena itu tadi, ada saat kita membaca buku atau pada saat kita sudah beli buku baru, membuka, kemudian ada aroma-aroma khas yang menguar dari buku ini ketika kita cium. Nah, mungkin saja teman-teman ada yang punya kebiasaan sama gitu kan, kebiasaan aneh mencium-cium aroma buku. Saya tidak tahu ini akhirnya aroma-aroma buku seperti ini tuh akhirnya menjadi candu gitu kan. Tapi itu persepsi saya, mungkin saya teman-teman juga punya persepsi yang lain. Baik, saya akan bacakan sinopsis di belakang sini. Ini sebagai informasi kepada teman-teman, barangkali setelah mendengar sinopsis saya bacakan, teman-teman ada yang ingin beli bukunya, kemudian membaca, kemudian bisa diajak sharing gitu. Kiai Gentayu berjingkrak menaikkan kaki depannya sambil meringkik riang dan sesekali melonjak. Surainya berkibar, terentak selaras dengan tapak-tapaknya yang berkecipak. Dengan kepala mendongak, sang penunggang tetap dapat duduk tegak. Lelaki berperawakan tinggi lagi kacak itu tampak seperti sedang menari tandak. Gerak tubuhnya melenggak sesuai lenggok tunggangannya yang rancak. Di sekeliling kuda yang menjejak-jejak, para pengawalnya seirama berlari, hingga tombak-tombak di tangan mereka turut meliuk bagai pusaran ombak. "Lihat paman, lihat, sedulur sekalian," seru sang pangeran yang tiba-tiba memutar kendali kudanya sambil mengacungkan tangan ke arah puri dan masjid yang dikerumuk api. "Kediaman kita telah terbakar dan tiada lagi tersisa tempat bagi kita di atas bumi ini. Maka mari kita semua mencari tempat untuk diri kita di sisi Gusti Allah."
Kami bersama Anda, Kanjeng Pangeran, pejah gesang fisabilillah, sambut para pengikut. Dan demikian pula kalian, para Janisari terakhir. Tanyanya, meminta penegasan di sela ringkik Gentayu yang telah hendak berpacu tapi dikekang. Tentu Pangeran, kita adalah kaum yang apabila bumi menyempit bagi kita, maka langit yang akan meluas untuk kita. Hiya! Seru Nur Kadam Pasa sambil melecut kudanya. Sang pangeran tersenyum mantap dan sesekali dia melepaskan kekang Gentayu. 2 lompatan kuda itu senilai 3 kali loncatan kawanannya. Hiya, hiya! Serempak yang lain turut berpacu dan turangga-turangga terbaik dari Tegal Rejo itu berlari ke arah terbenamnya Mentari sebelum membelok ke selatan menyusur tepian Kali Bedo. Maktub. Katib Pasa yang ada di barisan belakang berbisik dengan memejam mata sambil mengusap surai tunggangannya. Dan menunduk khusyuk sejak senja yang gerah Rabu 5 Zulhijjah 1240 Hijriah, salah satu pangeran Sabil paling berdarah di Nusantara itu telah pecah. Itu sekilas sinopsis yang ada di buku ini. Kemudian sekedar informasi bahwa buku ini sudah masuk dalam kategori bestseller. Jadi di bawah sini juga tertulis ini adalah kisah kasih dan selisih dalam perang Diponegoro. Nah, kayaknya memang ini akan sangat menarik nih kawan-kawan. Bagi penggila buku, pecinta buku, silahkan beli juga bukunya, kemudian kita menikmati bersama. Dan sekali lagi terima kasih kepada senior saya, Kak Afni, sang perempuan yang hebat sekali, sekaligus saya sebut sebagai sang perempuan penggila buku, karena terus terang dari dululah kemudian saya mendapatkan banyak referensi-referensi bacaan yang sampai akhirnya kemudian saya mendapatkan hadiah-hadiah seperti ini yang sangat menarik. Yang buku sudah sangat lama sekali saya idam-idamkan dan akhirnya di akhir Ramadan kemudian saya mendapatkan buku ini. Thank you, terima kasih sekali. Dan kepada para pembaca, tetap menonton di channel saya, tetap stay di channel saya, kemudian tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman ketika memang ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di review buku ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.